Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahmad Saifullah dari kelas 2D Akuntansi Syariah. Di sini saya akan membahas materi presentasi saya, yaitu konsep dasar usul fikih. Pengertian usul fikih. Kata usul fikih adalah kata ganda yang terdiri dari kata usul dan kata fikih. Kata usul yang merupakan kata jamak dari kata ashal. Secara etimologi berarti sesuatu yang menjadikan dasar bagi yang lainnya. Arti etimologi ini tidak jauh dari maksud definisi kata ashal tersebut, karena ilmu fikih adalah sesuatu yang kepadanya disandarkan atau fikih. Kemudian objek kajian fikih. Dari definisi usul fikih, menurut Abdullah bin Al-Baidawi, dapat dipaparkan 3 masalah pokok yang akan dibahas dalam usul fikih, yaitu tentang sumber dan dalil hukum, tentang metode istibat, dan tentang ijtihad. Berpegang pada pendapat Imam Al-Ghazali, objek pembahasan usul fikih ada 4 bagian. Yang pertama, pembahasan tentang hukum syara dan berhubungan dengannya, seperti hakim, muhkum fih, dan mahkum alaih. 2. Pembahasan tentang sumber-sumber dan dalil hukum. Yang ketiga, pembahasan tentang cara mengistibatkan hukum dan sumber dalil itu. Yang keempat, pembahasan tentang ijtihad. Kemudian ruang lingkup usul fikih. Ruang lingkup dalam pembahasan usul fikih yaitu sebagai berikut. 1. Sumber hukum Islam atau dalil yang digunakan dalam mengenali hukum syara, baik yang disepakati maupun yang diperselisihkan. Kedua, mencari jalan keluar dari dalil-dalil yang secara lahiriahnya dianggap bertentangan. Ketiga, pembahasan ijtihad, syarat-syarat dan sifat-sifat orang yang melakukan mujtahid, baik yang menyangkut syarat-syarat umum maupun syarat-syarat khusus keilmuan yang harus dimiliki mujtahid. Yang keempat, pembahasan tentang hukum syara yang meliputi syarat-syarat dan macam-macam. Yang kelima, pembahasan tentang kaidah-kaidah yang digunakan dengan cara menggunakannya dalam mengistibatkan hukum dan dalil, baik melalui kaidah bahasa maupun melalui pemahaman terhadap tujuan yang akan dicapai oleh suatu nas atau ayat atau hadis. Perbedaan usul fikih, syariat, dan qawaid fikih. Ilmu usul fikih, jika mempelajari ilmu usul fikih, maka kita akan bertemu dengan dalil naklin akli. Ilmu usul fikih sebelum adanya fikih. Ilmu fikih, karena usul fikih adalah fondasi bagi ilmu fikih untuk menetapkan suatu hukum yang belum bisa terselesaikan atau terpecahkan. Kemudian ilmu fikih yang bersumber pada Al-Quran dan hadis bisa dijadikan pedoman bagi manusia sebagai pengingat bagi umat Islam. Kata fikih berasal kata bahasa Arab yafqahu fahan, yang bermakna faham atau memahami. Sedangkan menurut terminologi, ilmu fikih dapat dilihat sebagai ilmu yang mempelajari tentang hukum syariah yang berhubungan dengan semua tingkah laku manusia, baik dalam ucapan dan tingkah laku. Karena dalam ilmu fikih itu membahas semua aturan-aturan hukum syariat seperti halal, haram, mubah, makruh, dan haram. Seperti contoh kecilnya, syarat sah sholat itu akan dipelajari dalam ilmu fikih, dan masih banyak contoh lainnya. Kemudian syariat. Kata syariat memiliki makna yang bermacam-macam. Secara bahasa ada beberapa makna yang mengacu pada makna syariat. Berarti syariah. Syariah berarti tempat sumber air yang digunakan untuk minum atau sumber air yang dapat diambil tanpa menggunakan tali timba. Artinya syariah di sini bisa langsung dipakai tanpa harus kita saring terlebih dahulu. Kemudian qawaid fikih. Jika mempelajari ilmu fikih maka akan ada keterkaitannya dengan qawaid fikih. Karena qawaid fikih adalah sebagai kaidah-kaidah dalam ilmu fikih untuk merumuskan hal atau perkara yang belum jelas maksud serta nasnya. Jika dalam mempelajari qawaid fikih ini akan terselesaikan pada perkara tersebut. Kemudian urgensi dan kegunaan usul fikih. Usul fikih menjadi sangat urgen karena merupakan barometer, timbangan atau neraca dalam menimbang dan menilai akal manusia dalam referensi terhadap istibat hukum-hukum syariah dan dalil yang rinci.
Peran raja ini adalah untuk mendapatkan keadilan sekaligus alat untuk mengetahui suatu itu adil atau tidak. Kegunaan usul fikih. Kegunaan mempelajari usul fikih adalah untuk mengetahui hukum dengan jalan yang yakin dan pasti atau dengan jalan dahan, yaitu perkiraan yang lebih kuat pada kebenaran. Kemudian kesimpulan dari makalah saya adalah usul fikih adalah ilmu yang membahas dalil fikih yang bersifat global, yaitu beberapa kaidah-kaidah umum seperti perintah menunjukkan hukum wajib selama tidak ada indikasi memalingkan dari hukum tersebut. Kemudian larangan menunjukkan hukum haram selama tidak ada indikasi yang memalingkannya dari hukum tersebut. Kemudian sah suatu amalan menunjukkan amalan tersebut telah terlaksana. Kemudian definisi usul fikih menurut Abdul Qadir Al-Baghdadi dapat dipaparkan 3 masalah pokok yang akan dibahas dalam usul fikih, tentang sumber dan dalil hukum, tentang metode istibad, dan tentang ijtihad, terpegang pada pendapat Imam Ghazali tersebut. Kemudian kesimpulan dari ruang lingkup dan pembahasan usul fikih yaitu sebagai berikut. 1. Sumber hukum Islam atau dalil yang digunakan dalam mengenali hukum syara, baik yang disepakati maupun yang diperselisihkan. Kemudian menjadi jalan keluar dari dalil yang secara lahiriahnya dianggap bertentangan. Ketiga, pembahasan ijtihad secara syarat dan sifat-sifat orang melakukan atau mujtahid. Bagi yang menyangkut syarat-syarat umum maupun syarat-syarat khusus keilmuan yang harus dimiliki mujtahid. Keempat, pembahasan tentang hukum syara yang meliputi syarat-syarat dan macam-macamnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.